Hai guys, welcome to YouTube channel. Aku Melda Wartojana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kaltech Riau. Nah, sekarang aku udah semester 4. Di semester 4 ini aku belajar framework lanjutan. Jadi, di video ini aku bakal ngebahas seputar framework lanjutan yang sedang aku pelajari. Nah, di sini aku bakal ngebahas soal Basic JS. Basic JS itu banyak macamnya. Yang pertama itu variabel. Nah, variabel itu tuh dalam variabel tuh ada dua macam. Yang pertama itu let sama cost. Nah, let sama cost ini adalah dua cara mendeklarasikan variabel dalam JavaScript. Nah, let sama cost itu tuh mempunyai eh, fitur-fiturnya atau kayak perbedaannya. Yang pertama itu kalau let bisa diubah nilainya, sedangkan kalau cost tidak bisa. Lalu keduanya sama-sama tidak bisa dideklarasikan ulang. Nah, selanjutnya itu kalau kita eh, kalau cost harus diberi nilai saat dideklarasi, sedangkan kalau let tidak perlu diberi nilai saat dideklarasikan. Selanjutnya itu ada arrow function. Nah, arrow function di sini tuh adalah cara ringkas dalam menuliskan function. Nah, seperti ini. eh, Kalian bisa baca garis-garis miringnya yang di sini tuh baris array disimpan dengan objek untuk rapi. Lalu kurung siku mendefinisikan array dengan indeks atau urutan. Nah, yang paling bawah itu menggunakan arrow function untuk mencetak daftar pelanggan. Nah, selanjutnya itu tuh ada descranting. Nah, descranting itu adalah yang digunakan untuk mengekstrak nilai-nilai dari objek atau array. Nah, contohnya di sini diskranting dalam data pelanggan. Di sini menggunakan diskranting, kurung kurawal adalah objek mengambil data berdasarkan nama atribut atau key. Nah, di sini untuk eh, pemanggilan diskrantingnya. Selanjutnya itu ada split operator. Nah, split operator itu digunakan untuk menyalin atau menggabungkan array atau objek. Nah, contohnya di sini tuh dalam produk. Ini eh, contohnya seperti ini. Lalu yang cost ini tuh menambahkan produk baru tanpa mengubah array lama. Ini untuk mencetaknya. Lalu di sini ada default parameter. Nah, default parameter itu adalah metode yang bisa memiliki nilai default jika parameter tidak memiliki nilai. Di sini contohnya itu default parameter dalam order. Nah, yang ini create order itu tanpa memberikan semua parameter. Nih, default quantity sama dengan satu. Semua menggunakan default. Lalu yang selanjutnya itu adalah template literal dalam invoice. Nah, template literal itu bisa ditulis dengan tanda kurung, dengan petik di atas, tapi bukan petik pada biasanya. Petiknya itu berada di atas tab. Nah, berfungsi untuk memudahkan kita membuat string dengan interpolasi variabel. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kalau untuk pemanggilannya kita pakai konsol invoice ini. Selanjutnya ada promise. Nah, promise ini digunakan untuk menangani operasi asinkron seperti mengambil data pelanggan dari server. Nah, bisa dilihat ini adalah promise untuk simulator API seperti ini. Nah, tanda ini tuh mengartikan simulator delay selama 2 detik. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada assist await, assist, assist atau await. Nah, assist atau await ini adalah cara yang lebih modern untuk menangani kode asinkron. Nah, di sini contohnya itu as async atau await untuk fresh data produk. Nah, gimana sih cara ngelihat React-nya? Nah, kita pertama, kayak yang aku bahas di video selanjutnya, kita tinggal buka terminal, terus new terminal. Setelah itu kita ubah dulu di sini menjadi command prompt. Setelah diubah, kita tulis saja npm run dev. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini ada localhost. Nah, tinggal kita follow, klik. Nah, dia bakal langsung mengarahkan kita ke dalam Chrome atau localhost kita. Nah, cara melihatnya kan ini kosong nih. Bagaimana cara melihat hasil codingan tadi? Kita klik kanan, lalu kita inspect. Nah, dalam sini kita cari namanya konsol. Nah, ini adalah hasil dari basic JS yang kita buat tadi.
Nah, setelah kita melihat basic JS, sekarang aku bakal ngebahas soal React Props. Yang pertama itu ada komponen React. Nah, komponen React itu adalah bagian terpenting di aplikasi React karena aplikasi React sendiri tersusun dari komponen-komponen. Nah, komponen dalam React itu ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan stateful komponen dan ada juga yang disebut dengan stateless komponen. Ada juga function komponen dan class komponen. Lalu ada juga DOM komponen sama Spark komponen. Nah, komponen adalah bagian-bagian yang menyusun aplikasi React. Lalu, elemen pada React. Elemen itu adalah bagian-bagian atau elemen HTML yang menyusun komponen. Biasanya kita buat dengan JSX. Nah, secara umum ada tiga bagian dalam komponen. Yang pertama itu adalah bagian data. Nah, bagian data itu tuh ada tiga, yaitu stage, prop, sama variabel. Yang kedua itu bagian metode atau fungsi. Yang terakhir ada bagian metode render. Wajib kita gunakan wajib jika kita menggunakan kelas. Seperti tandanya itu seperti kurung biasa. Selanjutnya ada komponen di React.js. Nah, komponen di React.js itu ada dua. Eh, ada dua. Pertama itu komponen di React.js dapat kita buat dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama itu menggunakan function dan yang kedua itu menggunakan class. Nah, kalau misalnya kita menggunakan function, namanya disebut juga dengan function komponen. Sedangkan kalau kita menggunakan class disebut juga itu class komponen. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau kita menggunakan function, nama komponen harus dimulai dengan huruf kapital. Lalu terdapat elemen JSX-nya. Setelah itu, cara menggunakan komponen. Ini adalah cara menggunakan komponennya. Sedangkan kalau kita menggunakan kelas komponen, cara membuatnya harus melakukan extend dari kelas React komponennya. Bisa dilihat di sini, nama komponen harus dimulai dengan huruf kapital sama dengan function tadi. Lalu di sini ada kelas komponen dari React JS-nya. Lalu di sini ada elemen JSX-nya. Lalu ini cara menggunakan komponen. Perbedaannya eh, terletak di extend React comment-nya antara kelas sama function. Lalu ada konstruktor untuk komponen. Konstruktor sendiri itu fungsi atau metode khusus pada kelas yang akan dieksekusi saat objek dibuat atau komponen digunakan. Lalu konstruksi juga biasanya digunakan untuk melakukan inisialisasi komponen. Konstruktor hanya ada pada komponen yang dibuat dengan kelas. Lalu konstruktor dibuat dengan function konstruktor eh, kurung biasa. Di dalam konstruktor bisa kita definisikan nilai awal untuk variabel maupun stage-nya. Nah, pemanggilan fungsi super tanda kurung ini di dalam konstruktor akan mengeksekusi konstruktor dari induk kelas, yakni React komponen. Tujuannya agar kita bisa mengakses semua metode yang ada di kelas induk. Nah, ini yang di bagian biru ini adalah konstruktornya. Nah, selanjutnya itu stage pada props pada komponen React.js. Nah, stage dan prop adalah objek khusus yang menyimpan data untuk komponen. Cara kerja kedua objek ini tuh berbeda. Yang stage, dia menyimpan data di dalam komponen. Sedangkan kalau props, dia akan menyimpan data yang diterima dari dua komponen. Contoh codingannya tuh di sini. Nah, selanjutnya, stage pada React. Nah, kita bisa memanggil nilai dari stage dengan cara H1, this titik stage titik little kurung kurawal, lalu atau H2 kurung kurawal this titik stage titik subtitle kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, elemen ini akan di-reader ulang jika nilai stage berubah. Nah, ini juga disebut dengan reactive. React akan selalu melakukan updatean tampilan komponen dengan mengikuti data pada stage. Lalu, di sini ada merubah nilai stage. Untuk mengubah nilai stage, kita bisa menggunakan metode setStage kurung biasa. Pada metode change title kurung biasa, kita menggunakan arrow function tujuan agar tidak melakukan bidding. Nah, di sini ada props pada React. Nah, props pada React itu tidak perlu kita buat seperti stage, seperti sebelumnya, karena ia hanya bertugas untuk menerima data dari luar. Kita tinggal pakai aja, jadi kita tidak perlu membuatnya seperti stage, lalu nilai props tidak bisa diubah seperti stage, yang menggunakan function set stage,
karena sifat props hanya dapat dibaca saja atau read only. Nah, selanjutnya itu adalah stateful dengan stateless komponen. Nah, stateful komponen adalah komponen yang menggunakan stage. Sedangkan stateless adalah komponen yang tidak menggunakan stage. Nah, stateful komponen juga dikenal dengan sebutan constraint atau smart komponen. Sedangkan kalau stateless juga dikenal dengan sebutan presentation atau dumb components. Nah, ini ilustrasinya dari perbedaan antara stateful sama stateless. Nah, selanjutnya itu komponen bersarang. Nah, komponen bersarang ini bersifat reusable, atau dapat digunakan kembali. Hal ini akan sering kita temukan dalam komponen bersarang. Nah, komponen bersarang atau nested komponen adalah komponen yang digunakan di dalam komponen. Pada kode tersebut, kita menggunakan komponen message di dalam komponen chatbox. Inilah yang disebut dengan komponen bersarang atau komponen di dalam komponen. Nah, jadi pengertiannya itu dalam message ini, dalam chatbox itu kita ada komponen message. Nah, di sini aku udah buat 3 contoh dari beberapa kelas yang kita bahas tadi atau beberapa komponen yang kita bahas tadi. Nah, yang pertama di sini tuh aku udah ngebuat kelas komponen dalam React. Nah, nama kelas aku itu kelas customer list. Nah, penjelasannya tuh di sini bagian konstruktor atau konstruktor props sampai dengan bawahnya. Pokoknya konstruktor props ini tuh inisialisasi dalam kelas komponen untuk menyimpan daftar pelanggan. Nah, jadi konstruktor ini tuh untuk menyimpan data pelanggan yang ini. Lalu eh, ada reader. Nah, reader return ini berguna untuk reader return ini metode reader digunakan untuk menampilkan dengan UI berdasarkan stage. Jadi ini tuh untuk tampilan di feed kita. Lalu ada this is stage customer map customer. Nah, ini tuh untuk melakukan iterasi terhadap daftar pelanggan dan menampilkan setiap data menggunakan komponen. Nah, terus yang kedua itu ada function customer dengan hooks. Nah, function customer dengan hooks ini aku beri nama kelasnya itu function customer list dengan penjelasan cons customer set customer ini tuh mendeklarasikan stage menggunakan hook atau use stage. Lalu untuk user effect ini tuh dia itu menggunakan hook user effect untuk menginisialisasi daftar pelanggan hanya sekali saat komponen pertama kali dimuat. Lalu yang bagian customer map customer ini tuh di sini melakukan iterasi terhadap daftar pelanggan dan menampilkan datanya. Nah, eh, selanjutnya itu yang terakhir adalah customer customer card. Nah, customer card itu tuh adalah di dalam codingan customer card ini terdapat props dalam React. Nah, penjelasannya tuh kalau cons customer ini bagian sini itu tuh mendeklarasikan function komponen dengan props sebagai parameter. Lalu kalau yang H3 ini, yang customer name itu tuh dia akan menampilkan nama pelanggan menggunakan props. Sedangkan kalau yang email ini, dia menampilkan email pelanggan menggunakan props. Untuk menampilkan dari coding tiga kelas ini, kita harus membuatnya di apps.js tadi. Nah, bagian ini tuh adalah cara menggabungkan kelas customer list sama function customer list-nya. Nah, untuk melihat bagaimana hasil penggabungan antara customer list sama function customer itu sama aja kayak kita melihat hasil dari React kita yang tadi. Tinggal npm run dev enter. Nah, kita klik localhost-nya. Nah, jadi ini hasil dari penggabungan antara customer list sama function customer list. Jadi
Ini contoh penggabungannya. Kalau misalnya kalian nggak mau nampilin salah satu, tinggal tinggal hapus aja di bagian writernya tadi salah satu dari komponennya, entah itu kelas komponen atau function komponennya. Nah, jadi itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini. See you next video. Bye-bye.